Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, sebagai panutan daripada ulama-ulama Islam, pakar sejarah Islam, itu juga genetikanya Yahudi. Ka'bul Akbar, Wahab bin Munabbih, itu juga genetikanya Yahudi, termasuk seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang waliullah kekasih Allah yang dipuji oleh seluruh ulama tafsir yang ada di Islam, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Jadi salahnya gen apa? Yang salah bukan gennya, tapi yang salah ketika Anda gennya Jawa tidak mengaku dirinya Jawa, ketika Anda gennya Sunda tidak mengaku dirinya Sunda, ketika Anda gennya Madura tidak mengaku dirinya Madura, ketika Anda gennya Arab tidak mengaku dirinya Arab, ketika Anda gennya Yahudi tidak mengaku dirinya Yahudi. Ini tandanya tidak mau bersyukur kepada Allah dan orang tua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Gen gak ono sing salah. Gen ora nana sing salah. Yang menciptakan gen adalah Allah. Jadi anggene kulo ngendika sampeyan niku genetikanya Yahudi. Ini adalah fakta ilmiah. Ini adalah keilmuan saka Gusti Allah. Bukan berarti menghina. Kalau Anda mengatakan Banu Wali Songo menghina, berarti Anda menfitnah Banu Wali Songo. Tidak ada. Ya masalahnya Yahudi Gus, apa salahnya dengan Yahudi? Ulama-ulama besar di Indo di Islam banyak yang genetikanya Yahudi. Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, sebagai panutan daripada ulama-ulama Islam, pakar sejarah Islam, itu juga genetikanya Yahudi. Ka'bul Akbar, Wahab bin Munabbih, itu juga genetikanya Yahudi, termasuk seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang waliullah kekasih Allah yang dipuji oleh seluruh ulama tafsir yang ada di Islam, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Jadi salahnya gen apa? Yang salah bukan gennya, tapi yang salah ketika Anda gennya Jawa tidak mengaku dirinya Jawa, ketika Anda gennya Sunda tidak mengaku dirinya Sunda, ketika Anda gennya Madura tidak mengaku dirinya Madura, ketika Anda gennya Arab tidak mengaku dirinya Arab, ketika Anda gennya Yahudi tidak mengaku dirinya Yahudi. Ini tandanya tidak mau bersyukur kepada Allah dan orang tua. Mungkin apa betul? Poros cerek perabu poros setul stemawat. Para habaib niku wonten ada oknum habaib yang mengatakan bahwasannya kakinya Habib lebih mulia daripada kepalanya Kiai. Ini jelas bukan ajaran Islam, tapi ini ajaran iblis yang tidak benar. Kalau Anda ikuti sesat Anda Syiah nanti. Maka di sini orang-orang NU nih yang harus tampil. Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU, kamplang sisan gue. Maksudnya Anda mengatakan itu bukan masalah NU, maksudnya apa? Semua ada yang dipersekusi semuanya ke NU. Dino pembetan. Dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian, sudah dibuktikan itu kakinya Habib nempel sama kepalanya Kiai di Kalimantan. Kiainya ditendang. Itu menunjukkan kesesatan daripada doktrin yang mereka anut. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada Kiai. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada Kiai yang dihina oleh para habaib, yang dipersoksi oleh para habaib, yang jangan sampai apalagi sampai tindakan fisik oleh mereka yang mengaku dirinya dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, jadi kalangan Ba'alwi. Mulai sekarang dan detik ini, ketika Haul Wali Songo sudah diadakan, tidak boleh ada lagi Ba'alwi yang petakilan. Tidak ada lagi Ba'alwi yang suka minta-minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Ba'alwi yang mau melawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang
Sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU. Orang Madura yang tadinya ta'zim kepada kiai dibelokkan kepada habaib, tidak lagi mau menghormati para ulama, para kiai. Ini doktrinnya habaib. Termasuk juga di Malang. Bani Wali Songo itu dibenamkan luar biasa. Sangat luar biasa saudara-saudara kalian. Hampir gak ada suaranya tuh kiai-kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan, keturunan Wali Songonya ditiadakan. Sungguh Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib, tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu jadi anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunung, ente bukan cucunya Sunan Giri, ente bukan cucunya Sunan Bonang, ente bukan cucunya Sunan Ampel. Sungguh Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Akhirnya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Ba'alwi. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat. Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu adalah orang NU. Orang Malang yang membela habaib itu orang Kiai N. Pada waktu Ba'da pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alawi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alawi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Ba'alawi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Ba'alawi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Ba'alawi. Saudara-saudara kalian, dari Ba'alawi semua. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan, ini imigran Yaman, baik dari Ba'alawi atau Mas saya harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela kiai, ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya di sini, buat pesantren, dakwah Islamnya buat masjid sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, suul adab terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada Front Pembela Islam, Kiai NU di framing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggapnya antek Yahudi, Kang Said Agil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Betul lah, betul. Dianggapnya antek Yahudi, saudara. Sampai saudara-saudara sekalian sudah dianggapnya antek Yahudi. Ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Banser ada di Garut, bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, di Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat, dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Banser PKI, menuduh ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Subhanallah. Jadi PKI. Sementara Yaman negaranya haba. Yaman negaranya haba. Yaman negaranya haba. Diserang oleh Saudi. Diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah.
Karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa Habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut tauhid? Tapi ketika itu terjadi di Banser anti kalimat tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum Habaib. Buka-buka sekalian. Nek gelut-gelut sisan. Gak ada urusan. Kino pembatan. Jahat nopo pembatan. Jahat nopo pembatan. Masya Allah. Luar biasa. Itu saudara-saudara kalian. Itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul. Habaib dilindungi oleh Nahdlatul. Habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul. Habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu Habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama Habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkap? Betul mengungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan Habaib, tapi bersikaplah tegas kepada Habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang, kalau seumpama ada Habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai ada. Tandin, saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu Orde Baru sudah mau Orde Baru itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain. Tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para Habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya Habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang supaya diadakan peraturan itu dipenuhi, walaupun semua kepada para Habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para Habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid waliullah nomor 10 sing ana ning Jawa. Aku iku ngobrol karo Gus Dur. Karena aku Gus Dur kali apa kula niku banget akrab. Pada waktu beliau belum menjadi PBNU saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela Habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas Gus Dur, untuk khusus masalah Habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur sehingga para Habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa?
Jawab bareng-bareng atas jawab. Jasanya siapa? Itu jasanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun, matur nuwun dan Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur buta mata, buta hati, ini dasmu, ya kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, doktrin kayak gini itu sesat nanti. Asabul mantuk sedoyo nih. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu harus dibela. Gini apa badan? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaib jadi anggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sopo sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI. Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe. Makanya hati-hati pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa KNU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya buatan peta, buatan mengah, tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua. Mereka menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi, babi apa babi? Babi, Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itulah terima kasih kepada Mbah Yai Ma'ruf Amin, tidak nulis di dalam catatan sejarah Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib, tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Mbah Yai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah. Ini apa maksudnya habaib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhibbin di Malang apa jawabannya? Apa itu jawabannya? Kenapa mereka nyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada. Orangnya di sana sudah ada. Adalah dia mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja, semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini. Bentuk ke semua pelosok para mujahidin, mujahidat, semuanya kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean semua. Bukanya, kalian buka itu sejarah habaib datang di Indonesia. Abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman.
Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu adalah Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kaza pembohong dajjal, ini gak benar. Ini nipu Anda sekali. Ini saya harus katakan seperti itu. Melek apa enggak? Udah melek. Kupingnya bolong apa mboten? Bolong apa mboten? Kuping disumpet di harap gak bolong-bolong sampai kudu dicolok ning aku. Paham? Masya Allah. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November, Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima Besar Mbah Abbas Bunda Besar dan seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi mufti orang Belanda. Betul. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka. Mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib Anba Ali. Ini kejahatan sejarah, gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk mbah buyutnya sampean semua. Jangan mau dibohongi sama Habib. Saudara-saudara sekalian, gino mboten? Nek kiai bojone mung siji ya geringan koyo ngene. Ini bojone telu biasa awet muda biasanya. Tur barokah kathah. Nek kiai jaman-jaman niku kecing-kecing bojo loro gak wani. Nek ngomong gayane tok. Nglawan Mbak Ali, nglawan bojone gak menang-menang sampeyan. Cukur bae kumismu lah. Gino apa mboten? Para sedherek, para rabu, para sedulur sedaya mawon niku. Lah niki para sedherek, para sedherek. Ini sini enggak benar, Pak. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaman para pahlawan banyak dibaalwikan. Pangeran Diponegoro dibaalwikan, katanya seorang Habib. Raden Saleh seorang Habib, KRT Sumo Diningrat katanya seorang Habib, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah kula sanes Habib Hasan Gus. Makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kula sampun mriko, kali kula Gatot. Dipalsukan ada di Semarang. Katanya ini makamnya Sumo Diningrat. Semua kerajaan keratonnya ada di Ngayogyakarta menentang. Makanya bukan di situ. Keberanian oknum Ba'alwi semacam ini sudah di luar nalar, Pak. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki. Wong aku bae kadang-kadang diundange Habib kok mentang-mentang irungku dawa. Ki sing dihabibaken niku ya ora mung makam tok irunge wong ya dihabibne. Asal ana irung dawa niku dihabibne. Mangke Gus Khairi niku irunge dawa-dawa niku nek tau nek sasi ngajeng wis Habib niku. Gini apa mboten? Paham nggih? Kados para sedulur niku barangkali itu adalah secercah dari kula. Mugi-mugi Banu Wali Songo bangkit sedaya. Mangke Jawa Timur biasanya pergerakan itu api pantiknya dari Cirebon tapi berkobarnya ada di Jawa Timur. Nah, Nahdlatul Ulama yang pertama kali mengobarkan ide Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan, tapi gak wani gawe dhewek niku kedah langsung utus murid Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Mbah Khalil Bangkalan niku para sedulur adalah daerah Cirebon, pemantik saka Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari ngomongake sedaya milu NU jadi organisasi terbesar sedunia. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Maka dari itu para sedulur sedaya mawon, maka dari pemantiknya dari Cirebon, tapi nanti berkobarnya itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur mulai sekarang harus ada revolusi masyarakat dari sikap tingkah laku oknum klan Ba'alwi. Siap? Siap nomoten? Siap nomoten? Ada yang mengatakan Gus takut kualat, orang anak kualat, Yahudi orang kualat insyaallah. Gino mboten? Sampeyan wedhos kualat yang marang kiai ini Al Husaini Al Hasani ya mesti kualat tuh. Gino mboten?
para sedulur sedaya mawon, monggo mangke urusan masalah Jawa Timur nanti satu pintu supaya gak geger, oke? Supaya gak ribut. Siapa panglimanya? Saya minta panglima Jawa Timur, panglima Kabupaten Malang, orang yang memiliki keberanian di atas yang lain. Sebab ini adalah sabilillah, hampir sama dengan Hizbullah nanti. Jadi jangan sampai takut sama siapapun, apalagi sekedar menghadapi Pak Alwi yang cari duit. Kalau sudah ada orang petakilan dari klan Pak Alwi mempersekusi ulama, bersikap kasar kepada para ulama, detik ini usir, kita usir saja benar-benar. Kau usah gak wani-wani, usir mereka. Kenapa? Sebab ente siapa? Minta uang, kasih apa seadanya. Ngamuk-ngamuk, usir dia. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Justru para kiai, para ulama yang ada di Malang itu adalah dzurriyyatur Rasul. Kenapa buatan? Faham? Lek panjenengan kepengen ngerti dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kiai ulama sing mahal. Maka tadi itu kalau ada yang tanya dzurriyyatur Rasul, keturunanipun Kanjeng Nabi, wonten jumatan Indonesia itu berapa jumlahnya? Enggak kehitung. Bahkan mungkin 99% kiai ulama sejowo Indonesia Nusantara itu sudah kemasukan darahnya baginda Rasulullah SAW. Dari Pak Al ini salah tempat, milihnya salah tempat. Mereka nggak tahu kalau sumpama orang-orang kiai-kiai kita walaupun hidungnya pesek, bentuknya bentuk Jawa, bentuk Sunda, bentuk Madura, tapi mereka adalah para sayyid dan para syarif yang memiliki kemuliaan depan Allah di atas yang lainnya. Leres apa badan? Leres apa badan? Para seluruh kula niki dugi teng mriki karena mahabbatan lakum karena kula teman dumateng panjenengan. Padahal niku siwak boten patos sehat, tapi insyaallah muga-muga niku wangsul nek niki kula malah dados sehat. Gina badan? Sebab niki perjalanan niki masih banyak apa namanya? Masih banyak perjalanannya masih belum selesai. Dari nanti malam besok pagi terus mudah-mudahan kula diberi kesehatan. Sebab masyarakat belum pencerahan. Gina badan? Dari sekarang saya minta masyarakat Malang bangkit kiai-kiainya. Dzurriyyah Wali Songo, cucunya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati tampil semua. Jangan sampai Indonesia ini direbut oleh klan-klan yang lain termasuk Pak Alwi, karena mereka akan merusak kita dan merusak anak cucu kita. Masalahnya kalau kita nggak benar sekarang, anak cucu kita jadi korban masyarakat datang. Saudara-saudara, gini apa badan? Pemalsuan makam itu dilakukan oleh kaum Zionis di Palestina. Tahun 43 sebelum Palestina itu dicaplok, kaum Zionis memalsukan makam, membuat makam palsu, 300 makam palsu di sekitar Masjidil Aqsa. Diklaim mereka adalah mbahnya mereka, datuk mereka. Akhirnya di sekitar Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu diklaim datuknya mereka. Akhirnya diklaimnya tanah datuk mereka. Mereka merasanya ini Palestina punya datuk kita, punya datuk kami, punya mbah-mbahnya kami, berarti orang Palestina adalah numpang. Dicaplok Palestina, diusir masyarakatnya. Sampai detik ini dari tahun 40 sampai sekarang nggak selesai. Jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Karena pengklaiman makam, pemalsuan makam sudah ada di Indonesia, sudah ada. Di Probolinggo 4 makam palsu, begitu digali nggak ada isinya. Di Rembang ada makam yang diziarahi oleh orang-orang setiap malam Jumat 200 orang lebih. Ternyata itu menurut cerita para sesepuh itu adalah bukan makam bos, itu ada tempat pembuangan tai sapi. Dibuat makam oleh oknum Habib. Ini kalau ada oknumnya datang gaplok aja sekalian. Kurang ajar ini. Apa membohongi orang Indonesia, betul lah betul. Masya Allah. Maka dari itu sampai jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benci kepada siapapun, kita tidak menghina siapapun, tapi kita bicara fakta, bicara data, dan ini yang harus kita sikapi karena negara ini harus diselamatkan. Betul lah betul. Agama ini harus diselamatkan, nasab dan sejarahnya harus diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1943 ketika Zionis itu siapa? Yahudi Hazari. Yahudi Hazari itu siapa? Nanti tanya sama Gus Fakih. Itu saudara-saudara sekalian, itu genetikanya Zionis sama dengan Habibnya ente. Sama. Genetikanya sama. Mau apa? Ente protes sama siapa? Wong itu adalah data dari awakmu. Dan aksinya juga hampir sama. Maka dari itu pada waktu Zionis itu mau mencaplok Palestina, maka mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah salah seorang genetika Yahudi dari Hadramaut yang pintar bahasa Arab, tampangnya tampang Arab, dijadikan mata-mata ada di Palestina. Akhirnya pura murid banyak, muhibbinya banyak, sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Untung Allah membuka bahwa ternyata dia itu adalah mata-mata Zionis. Jadi di Hadramaut itu banyak itu. Di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang ngaku dzurriyyatur Rasul, makanya harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada masyarakat Malang untuk melindungi masyarakat Malang. Mulai sekarang kalau ada makam-makam, awas. Kalau ada makam-makam, ya, kalau ada makam-makam yang tua-tua, awas, hati-hati, jangan sampai dialihkan, jangan sampai dihabibkan. Banyak sekali makam-makam dihabibkan. Kadang-kadang makam-makam palsu muncul. Di daerah saya di Cirebon ada makamnya Hababah, Syarifah ini, binti ini, dibuat megah oleh oknum Habib. Yang ngamuk-ngamuk siapa? Tukang tambal ban. Kata tukang tambal ban, Gus, itu kuburannya istri saya, Gus. Lo kok dibuat Habib sing endi? Lah kowe ngamuk-ngamuk ning aku, urusannya apa bari aku? Aku gak ngerti apa-apa kok. Gino mboten?
Ternyata tugas kepipun Gus, wis ngeten mawon. Tulisannya dicopot mawon, tulisan dibongkar. Ya kok kaya kuwi Gus. Kula niku gak marep mosok ziarah nang kuburane bojone aku kok kuburane mewah sanget. Kula niku boten pareng. Ati kula boten tenang. Wong bojo kula niku yang biasa-biasa mawon. Jadi akhirnya menginginkan untuk dibongkar. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibongkar nanti. Dan sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan sangat banyak sekali. Cuma ini satu sayangnya kondisinya lagi tidak fit. Insya Allah nanti sampean yang banyak buka itu YouTube yang ada di apa namanya? Ada di media sosial itu banyak sekali. Saudara-saudara nyuwun sewu ingkang kata saya nanti untuk urusan masalah Jawa Timur Laskar Sabilillah PWI nanti panjenengan koordinasinya dua Gus Leri supaya dalam satu pintu nggih. Niku Gus Leri yang ingkang gagah niku. Bojone pinten Gus? Kali kirang setunggal malih Gus. Setunggal malih nih kali niku biasanya protes jo meneng sampean tambahi setunggal malih niku. Insyaallah anteng mangke bojo. Kino mboten. Niki Gus Leri niku. Insyaallah niku Panglima Laskar Sabilillah insyaallah ingkang luar biasa nanti apa namanya? Ingkang ngosek seluruh Jawa Timur ini yang buka-buka setuju panjirkan. Saya targetkan Laskar Sabilillah ini dalam 1 tahun sampai 2 tahun ini harus memiliki anggota 1 juta laskar. Siap nama betul? Supaya Wali Songo punya kekuatan. Siap nama betul? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saking kurang cekap sementon mawon. Mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad.